Dinda menatap gedung tinggi di depannya dengan tatapan tenang namun penuh tekad. Sebagai CEO termuda di perusahaan teknologi ternama itu, ia sudah terbiasa memimpin rapat dan mengatur strategi besar dari lantai atas yang megah. Namun hari ini, Dinda memilih untuk menyembunyikan semua itu dan turun ke lapangan sebagai seorang karyawan biasa. Tidak banyak yang tahu bahwa sosok muda cantik yang hendak memasuki lift itu sebenarnya adalah sang pemegang kendali utama perusahaan. Langkahnya mantap saat melewati pintu masuk utama. Tak ada yang curiga bahwa ia adalah CEO. Dinda sengaja mendaftar sebagai pegawai baru dengan identitas yang disamarkan, hanya untuk bisa melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di antara para pekerja di lapangan. Selama beberapa minggu terakhir, kabar tentang sabotase yang dilakukan oleh seorang karyawan baru semakin menguat dan mengganggu stabilitas perusahaan. Berita ini sampai juga ke telinga Dinda. Namun bukti-bukti resmi belum cukup kuat untuk mengambil tindakan tegas. Dengan posisi barunya ini, Dinda berharap bisa mengamati situasi secara langsung tanpa tekanan jabatan. Ia ingin membuktikan sendiri apakah kecurigaannya benar atau hanya sebuah kesalahpahaman. Kerja dari bawah juga memberinya kesempatan memahami budaya kerja saat ini, yang mungkin berbeda dari apa yang selama ini ia pantau dari atas. Dinda mengenakan seragam kerja sederhana, rambutnya dikuncir rapi agar tidak mencolok. Ia berusaha menyamakan diri dengan para pegawai lain, mengikuti protokol keamanan, hingga menjalani sesi orientasi seperti karyawan lain. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan tugas yang mudah. Namun, rasa tanggung jawab dan rasa ingin tahu mengalahkan keraguan. Sejak hari pertama, Dinda mengamati secara teliti dinamika kantor. Ia memperhatikan bagaimana setiap karyawan menjalankan tugasnya, dari yang paling rajin hingga yang terlihat acuh tak acuh. Tapi fokus utama tetap pada sosok karyawan baru yang menjadi perhatian besar itu. Pria muda itu terlihat pendiam dan jarang berinteraksi dengan rekan kerja lain. Wajahnya selalu tegang dan gerak-geriknya tampak berhati-hati, seolah menyembunyikan sesuatu. Dinda mencoba mendekat secara perlahan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia ikut bergabung dalam proyek yang sama dengan pria itu, berusaha membangun komunikasi dan mencari tahu lebih jauh kepribadiannya. Namun, setiap kali diajak bicara, karyawan itu selalu memberikan jawaban singkat dan menghindar dari percakapan yang mendalam. Suatu sore, Dinda tanpa sengaja menemukan pria tersebut mengakses komputer di ruang kerja dengan gerakan yang sedikit mencurigakan. Ada sesuatu yang berbeda pada data yang tampaknya sedang ia buka. Perasaan waspada langsung muncul dalam diri Dinda. Ia menyadari bahwa kecurigaannya mungkin benar, dan pria ini memang terlibat sesuatu yang berbahaya. Tetapi Dinda tidak ingin langsung mengambil kesimpulan. Ia tahu bahwa tuduhan tanpa bukti kuat hanya akan memperkeruh suasana dan membuat keadaan kantor makin tidak kondusif. Ia harus mengumpulkan bukti lebih banyak, mengamati pola tindakan karyawan baru itu selama beberapa hari ke depan. Hari-hari berlalu, Dinda mulai menyusun catatan kecil tentang semua aktivitas yang mencurigakan. Ia menyimpan detail jam, komputer yang digunakan, dan siapa saja yang ditemui dalam setiap pergerakan. Informasi ini akan menjadi dasar saat nanti ia harus menyingkap rahasia yang tersembunyi. Dari pengamatannya, Dinda juga menyadari bahwa sabotase yang terjadi bukan saja karena niat jahat seorang individu. Ada pola rumit yang mengarah pada perencanaan matang. Beberapa perangkat lunak penting diam-diam diubah, jadwal produksi terganggu, dan laporan keuangan sedikit dimanipulasi untuk menimbulkan kerugian. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sikap diam para karyawan lain yang seakan menutup mata atau takut bersuara. Dinda merasa harus berhasil membongkar misteri ini karena konsekuensinya bukan hanya pada perusahaan tapi juga pada puluhan, atau bahkan ratusan keluarga yang hidupnya bergantung pada kelangsungan bisnis tersebut. Suatu malam, ketika kantor sudah sepi, Dinda sengaja tinggal lebih lama untuk memeriksa kembali jejak digital yang sempat ia curigai. Di layar komputer pribadinya, ia membuka akses data yang terkunci dengan sangat rumit. Laptop yang ia pinjam dari bagian IT untuk karyawannya memungkinkan Dinda melihat aktivitas jaringan internal. Di situ jelas terlihat ada transfer data besar yang dilakukan pada jam tidak biasa oleh karyawan tersebut. Dia berhati-hati menjaga rahasia ini agar tidak bocor. Jika sampai diketahui, maka ancaman yang diselidikinya bisa berhenti dengan sia-sia.
Dinda juga bersiap dengan rencana cadangan untuk melibatkan tim keamanan internal. Namun untuk saat ini, ia masih butuh waktu lebih banyak untuk menyusun strategi. Esok harinya, Dinda mulai membangun hubungan yang lebih dekat dengan beberapa kolega lainnya. Ia mencari informasi tambahan yang mungkin orang lain tahu tentang karyawan baru itu. Banyak yang mengaku tidak terlalu mengenalnya. Tetapi ada pula beberapa yang mengingat cerita masa lalunya yang cukup rumit dan penuh konflik keluarga yang tersembunyi. Dinda mulai merasa bahwa bukan hanya perusahaan yang terancam oleh aktivitas sabotase ini, tetapi mungkin ada motif pribadi yang lebih gelap melibatkan dendam lama dan kepentingan tersembunyi. Identitas karyawan baru itu pun perlahan mulai terkuak sebagian, dan Dinda semakin yakin bahwa pengungkapan rahasia ini akan membuka babak baru bagi semua pihak. Dalam benaknya, Dinda sudah mempersiapkan langkah selanjutnya. Perlahan tapi pasti, ia akan membuka setiap lapisan misteri ini tanpa membuat geger suasana kerja. Ia percaya bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya memimpin dari puncak, tapi juga mampu turun dan memahami segala bentuk tantangan dari akar. Kisah yang dimulai dari langkah sederhana sebagai karyawan ini justru membawa Dinda pada petualangan tak terduga yang menguji kecerdasan dan keteguhannya. Tidak ada ruang untuk keraguan. Karena stabilitas perusahaan dan masa depan banyak orang kini berada di tangannya, meski dengan identitas yang tersembunyi. Hari-hari berikutnya dijalani Dinda dengan ketelitian yang lebih intens. Setelah menyamar sebagai karyawan biasa dan mulai mengenal suasana kerja dari sudut pandang baru, ia menyadari bahwa untuk menemukan kebenaran, pengamatan saja tidak cukup. Dinda harus mengumpulkan data yang lebih konkret dan memahami pola-pola perilaku dari karyawan yang dicurigainya. Sebab ancaman sabotase bisa menjadi bencana jika dibiarkan. Setiap pagi, Dinda tiba lebih awal dan memperhatikan aktivitas di ruang kantor. Tidak hanya fokus pada karyawan baru yang menjadi target pengamatannya, tetapi juga kondisi lingkungan kerja secara keseluruhan. Ia mencatat alur kerja, siapa berinteraksi dengan siapa, seberapa sering seseorang meninggalkan meja kerja, dan apa yang mereka lakukan saat situasi terlihat tidak biasa. Detail-detail kecil ini ia kumpulkan dengan tujuan menyusun gambaran lengkap situasi. Karyawan baru yang dicurigai, bernama Arya, memang sulit dibaca. Dia terlihat selalu berusaha menjaga jarak dari rekan-rekannya. Saat jam istirahat, ia tidak pernah duduk bersama kelompok manapun, melainkan memilih tempat sepi dan membaca sesuatu dari ponselnya. Sikap ini membuat Dinda bertanya-tanya apakah Arya memang seorang yang tertutup atau sengaja menyembunyikan sesuatu. Dalam beberapa kesempatan, Dinda mencoba memulai pembicaraan dengan Arya, namun respons yang didapat sangat terbatas. Arya cenderung memberikan jawaban singkat dan terkesan menolak untuk membuka diri. Ia terlihat selalu waspada, bahkan sedikit gugup jika topik pembicaraan mulai berbelok ke hal-hal yang lebih pribadi atau menyangkut pekerjaan secara mendalam. Dinda mulai melacak pergerakan Arya secara lebih sistematis. Dia mencatat waktu-waktu Arya mengakses sistem komputer, catatan-catatan yang dibuat dalam proyek, serta kontak yang Arya jalin dengan bagian lain dalam perusahaan. Dari catatan itu, Dinda menemukan adanya pola aktivitas yang tidak biasa. Beberapa data penting diakses di luar jam kerja dan terdapat perubahan kecil yang sengaja dibuat di dokumen rahasia. Hasil pengamatan itu membuat Dinda sadar bahwa sabotase yang terjadi tidak hanya bersifat fisik tapi juga digital, yang dapat merusak sistem keamanan perusahaan dan menciptakan celah bagi pihak luar untuk masuk. Ia menduga Arya bukan bekerja sendirian, melainkan mungkin bagian dari jaringan yang sengaja ingin menggoyang kestabilan perusahaan. Merasa bahwa pengumpulan data melalui pengamatan saja belum cukup, Dinda mulai meminta bantuan beberapa rekan terpercaya untuk mengamati situasi tanpa mengungkapkan identitasnya. Dengan hati-hati, ia mengatur agar beberapa orang dari tim keamanan dan IT ikut menyelidiki kemungkinan adanya manipulasi perangkat lunak dan akses ilegal. Dinda tahu bahwa tanpa dukungan yang solid, penyelidikan ini bisa berisiko bagi karir dan identitasnya. Pada suatu malam saat ia lembur, Dinda sengaja mengikuti jejak digital Arya lewat sistem pengawasan. Ia memperhatikan dengan saksama bagaimana Arya berulang kali mengunduh dokumen tertentu dan berusaha mengirimkannya melalui email ke alamat yang tidak dikenal oleh sistem perusahaan. Gerakan ini berlangsung singkat namun dengan frekuensi yang cukup mencurigakan. Dinda menahan napas dan mencatat semua informasi penting untuk dikonfirmasi. Di tengah perjalanan penyelidikannya,
Dinda sempat mendapat informasi dari seorang staf senior yang pernah bekerja bersama Arya di perusahaan sebelumnya. Informasi itu menguatkan kemungkinan bahwa Arya punya latar belakang kontroversial dan pernah terlibat konflik di pekerjaan lamanya. Namun, motif sebenarnya masih belum jelas dan mempertanyakan apakah sabotase itu didorong oleh dendam pribadi atau ada kepentingan lain. Rasa penasaran Dinda semakin dalam ketika suatu hari ia menyadari ada penundaan serius pada proyek baru yang sedang berjalan. Penundaan itu membuat banyak pihak frustrasi dan berdampak negatif pada pemasaran produk baru. Dari data yang ia dapat, Arya memiliki akses terhadap jadwal dan koordinasi tim, dan ada perubahan tak terjelaskan yang terjadi pada salah satu bagian penting proyek tersebut. Setelah menganalisis data, Dinda menemukan bahwa ada upaya pengalihan tugas dan penundaan komunikasi antara bagian produksi dan pemasaran. Informasi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat membuat perusahaan kehilangan kepercayaan dari mitra dan klien lama. Dinda segera menyusun strategi untuk menghadapi potensi kerusakan yang lebih besar jika aktivitas sabotase ini tidak segera dihentikan. Dalam setiap pertemuan harian dengan tim, Dinda terlihat lebih fokus dan mulai mengarahkan beberapa pertanyaan tak langsung yang tujuannya menguji reaksi Arya. Walaupun Arya tetap tenang, ada beberapa sikapnya yang berubah seiring tekanan yang diberikan. Ia mulai lebih sering keluar ruangan tanpa alasan jelas dan menunjukkan gelisah yang meningkat. Satu hal lain yang mengganggu Dinda adalah sikap diam dari beberapa rekan kerja yang tampaknya mengetahui hal ini namun memilih bungkam. Mereka takut terlibat atau tidak mau mengambil risiko. Dinda tahu, untuk membongkar skandal seperti ini, perlu ada keberanian kolektif. Ia mencoba membangun kepercayaan dengan beberapa orang yang ia anggap dapat dipercaya, agar informasi lebih mudah mengalir dan rahasia perusahaan tidak semakin bocor. Malam itu, Dinda mencatat bahwa dia harus membuat keputusan penting. Pengamatannya sudah mengarah ke dugaan kuat bahwa Arya memang sengaja menyabot dan bahwa ada konspirasi yang lebih besar. Namun bukti fisik untuk mengonkretkan tuduhan masih perlu dikumpulkan agar tidak menimbulkan kontroversi internal yang bisa menghancurkan tim dan moral kerja. Dia bersiap menghadapi risiko apabila rencana ini diketahui oleh pihak lain. Seluruh langkah harus disusun rapi, mulai dari mengoksidasi setiap bukti hingga menyediakan jalur komunikasi aman untuk melaporkan hasil investigasi ke Dewan Direksi dan tim keamanan. Kerahasiaan adalah kunci supaya tuduhan tidak menjadi bumerang dan menjatuhkan perusahaan. Meski penuh tekanan, Dinda tetap berupaya membangun image yang strong sebagai karyawan baru yang bisa diandalkan. Ia mengerjakan tugasnya dengan cermat, membantu rekan-rekan, dan menunjukkan sikap profesional yang tinggi. Ini bukan hanya untuk menyamar, tapi juga untuk menanamkan kepercayaan kepada kolega sehingga ia bisa mendapatkan akses lebih jauh ke dalam masalah yang sedang berkembang. Setelah beberapa minggu berjalan, polanya mulai makin jelas. Sabotase itu tampak bertujuan untuk melemahkan posisi perusahaan di pasar dan membuka peluang bagi pesaing yang tidak terlihat. Ada indikasi kuat keterlibatan pihak eksternal yang memanfaatkan karyawan baru tersebut sebagai kaki tangan rahasia. Dengan data yang semakin lengkap dan situasi yang makin rumit, Dinda semakin yakin bahwa perannya sebagai CEO sekaligus penyelidik akan menentukan nasib perusahaan. Ia menyiapkan langkah selanjutnya untuk mengungkap tabir keserakahan dan pengkhianatan yang tersembunyi. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai, tapi di dalam dirinya bangkit tekad kuat untuk menjaga nama baik perusahaan dan memastikan karyawan yang jujur tidak terpuruk oleh permainan licik orang lain. Suasana di kantor pagi itu terasa berbeda. Dinda datang lebih awal daripada biasanya, dengan perasaan campur aduk antara waspada dan tekad untuk melangkah lebih jauh dalam penyelidikannya. Tidak ingin membuang waktu, ia langsung menuju meja kerja dan membuka komputer yang selama ini dipakai untuk mengumpulkan bukti-bukti. Di layar monitor, rangkaian file yang tampak biasa kini mulai memperlihatkan pola-pola aneh setelah diperiksa lebih teliti oleh Dinda. Ada folder tersembunyi yang sebelumnya tidak ia sadari, berisi dokumen-dokumen penting yang sengaja disembunyikan oleh karyawan baru. Folder ini terproteksi dengan kata sandi, tapi Dinda dengan keterampilan IT yang ia pelajari selama ini berhasil membukanya secara perlahan. Isinya sungguh mengejutkan. Dokumen itu berisi data-data keuangan yang sudah dipalsukan secara cermat untuk menutupi kerugian yang sebenarnya terjadi. Ada pula laporan produksi yang dimanipulasi, menggambarkan pencapaian target yang jauh lebih tinggi daripada kenyataan.
Semuanya seolah dirancang untuk menipu pihak manajemen dan menutup jejak tindakan sabotase yang sesungguhnya. Keberadaan folder rahasia tersebut membuka mata Dinda bahwa tindakan yang dilakukan sangat sistematis, bukan hanya kebetulan atau kesalahan individu. Ini adalah rencana matang untuk menjatuhkan perusahaan dari dalam, untuk memastikan kekacauan yang lebih besar hadir secara perlahan dan sulit dilacak. Disposable email dan akun-akun palsu yang terhubung dengan dokumen tersebut menunjukkan adanya komunikasi dengan pihak luar yang berpotensi sebagai pesaing bisnis. Dari sini, Dinda merasakan ada konspirasi berlapis yang jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, Dinda menghabiskan jam-jam berikutnya dengan menelusuri setiap nama, tanggal, dan angka di dokumen tersebut. Setiap detail kecil diperhatikan dengan seksama. Ia juga mulai membuat skema alur kejadian untuk menghubungkan titik-titik lemah yang terlewat selama pengamatan sebelumnya. Data berlapis yang ditemukan membuat rasa curiganya semakin menguat bahwa sabotase ini bukan perbuatan semata, melainkan titik awal dari kerusakan besar yang dirancang. Ketika seluruh tim kantor mulai masuk, Dinda memilih untuk tetap tenang dan meneruskan pekerjaannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia paham betul, langkah selanjutnya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu reaksi berlebihan atau membuat Arya semakin curiga jika ada yang mengamati gerak-geriknya. Maliknya kantor di malam hari menjadi waktu terbaik untuk terus menelusuri jejak-jejak tersembunyi tersebut. Dalam kondisi sepi, Dinda dapat menjalankan berbagai proses analisis dan mengakses sistem keamanan perusahaan secara mendalam. Bantuan dari tim IT yang ia percaya dijadikan modal utama untuk membongkar lapisan-lapisan rahasia yang sudah lama tersembunyi. Salah satu temuan penting adalah adanya transfer data besar-besaran menuju server luar negeri yang tidak tercatat dalam sistem resmi. Ini membawa Dinda kepada dugaan bahwa bukan hanya sabotase internal, tetapi kemungkinan bocornya rahasia perusahaan kepada kompetitor asing yang ingin mengambil keuntungan. Memahami risiko yang muncul dari fakta tersebut, Dinda tidak ingin terburu-buru mengambil tindakan hukum ataupun pemberitaan yang bisa mencoreng nama baik perusahaan sebelum bukti kuat terkumpul. Ia memutuskan untuk melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap akses data selama 24 jam secara rahasia dengan melibatkan tim keamanan internal. Sementara itu, untuk menguji keberanian dan kesetiaan orang-orang di sekitarnya, Dinda mulai mengadakan pertemuan informal dengan beberapa karyawan yang dianggap loyal dan dapat dipercaya. Ia berusaha mendapatkan gambaran, siapa yang benar-benar peduli dengan masa depan perusahaan dan siapa yang mungkin terlibat atau setidaknya menutup-nutupi kecurangan itu. Pembicaraan yang dilakukan secara santai dan tanpa tekanan tersebut ternyata membuahkan hasil. Ada beberapa informasi penting yang mulai muncul, termasuk kecurigaan terhadap beberapa nama yang selama ini dianggap sekadar pegawai biasa, tetapi ternyata berperan sebagai kaki tangan dalam skema sabotase terencana. Dinda juga menyadari bahwa sabotase yang terjadi bukan hanya karena motif keuntungan materi, tapi lebih jauh lagi berkaitan dengan balas dendam dan politik internal perusahaan yang sudah lama terpendam. Konflik lama yang ia temukan dalam dokumen-dokumen personal menjadi kunci memahami kenapa Arya dan kelompoknya melakukan tindakan destruktif tersebut. Malam semakin larut ketika Dinda memutuskan untuk menyortir data digital yang berhasil dikumpulkan. Saat itulah sebuah file audio yang tidak sengaja ia temukan menarik perhatiannya. Rekaman percakapan rahasia antara dua orang yang membahas strategi pengrusakan dan modus operandi sabotase menjadi bukti paling konkret yang selama ini dicarinya. Suara dalam rekaman itu jelas menunjukkan adanya kelompok yang bekerja sama untuk melemahkan perusahaan dari dalam. Dinda tahu bahwa file tersebut harus segera diamankan dan diproses lebih lanjut agar bisa dijadikan alat bukti kuat ketika nanti keputusan besar harus diambil. Dengan perasaan berat namun penuh semangat, ia menghubungi beberapa penasihat hukum dan ahli keamanan siber yang selama ini menjadi mitra strategis perusahaan tanpa mengungkap identitas aslinya. Di pagi hari, Dinda kembali berbaur dengan suasana kantor. Ia memastikan bahwa segala sesuatu berjalan normal dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap dirinya. Namun dalam hati, ia sudah menyiapkan skenario lanjutan untuk menghadapi kemungkinan konflik yang akan muncul dari pengungkapan rahasia ini. Sikap profesional dan tenang yang ditunjukkan semakin meningkatkan kepercayaan rekan kerja terhadapnya, sehingga informasi-informasi tambahan mulai mengalir dengan lancar. Dinda juga tidak lupa menjaga jarak agar tidak menimbulkan pertanyaan tentang perubahan perilaku Arya yang makin mencurigakan akhir-akhir ini.
Dalam hati, Dinda merasakan gelombang tanggung jawab yang kian membesar. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil harus bertanggung jawab dan seimbang agar tidak menimbulkan kegaduhan yang malah menghancurkan peluang pemulihan perusahaan. Dengan pendekatan hati-hati dan strategi matang, Dinda siap menguak tabir yang lama tersembunyi dan membongkar rahasia gelap yang mengancam masa depan usaha yang selama ini ia bangun dengan kerja keras. Semua ini ia jalani bukan hanya sebagai CEO, tetapi sebagai pelindung dan pemberi harapan bagi seluruh karyawan dan keluarga yang bergantung pada perusahaan tersebut. Hari itu menjadi titik balik dalam perjuangan Dinda. Dari sebuah langkah kecil sebagai karyawan biasa, ia mulai menggenggam kendali untuk menyelesaikan misteri di balik sabotase ini dengan tekad kuat dan perhitungan yang matang. Tak ada ruang untuk kesalahan, karena rahasia yang terbongkar ini akan menentukan nasib semua orang yang terlibat dalam perusahaan itu. Dinda semakin tenggelam dalam penyelidikannya, mencoba menyingkap alasan di balik perilaku mencurigakan Arya. Ia tahu bahwa untuk memahami tindakan seseorang, terutama yang berpotensi merusak, harus melihat ke dalam latar belakang dan motivasi pribadi. Dengan penuh hati-hati, Dinda mulai menggali informasi tentang masa lalu Arya dari berbagai sumber tanpa meninggalkan jejak. Beberapa kali ia menghubungi mantan pekerja dan kenalan yang pernah berinteraksi dengan Arya sebelum masuk ke perusahaan ini. Dari hasil wawancara dan analisis, Dinda menemukan fakta-fakta yang cukup mengejutkan dan membuka gambaran lebih jelas tentang siapa sebenarnya Arya. Ternyata Arya bukan hanya karyawan biasa yang datang tanpa beban, tetapi pria muda yang membawa cerita rumit dan luka lama. Ayahnya pernah menjadi mitra bisnis dari perusahaan yang sekarang Dinda pimpin. Namun hubungan mereka berakhir tragis akibat pengkhianatan yang menyisakan dendam mendalam. Keluarga Arya mengalami kerugian besar, bahkan hampir kehilangan segalanya karena kasus perdata yang tidak menguntungkan mereka. Dinda mulai memahami bahwa tindakan sabotase yang dilakukan Arya bukan sekadar karena masalah pekerjaan, tetapi merupakan reaksi dari luka emosional dan dendam yang sudah terpendam lama. Arya merasa bahwa perusahaan ini bertanggung jawab atas kehancuran keluarganya. Dan dengan cara yang berbahaya, ia berusaha membalas. Namun, rasa empati Dinda tidak membuatnya melunak terhadap ancaman yang sedang dihadapi. Ia tahu bahwa balas dendam yang dilakukan dengan cara menghancurkan perusahaan hanya akan menimbulkan kerugian besar bagi banyak orang tak bersalah. Terutama karyawan lain yang sudah mengabdi dan mengandalkan perusahaan sebagai sumber penghidupan. Dinda memutuskan untuk mengambil pendekatan yang tidak hanya membongkar kebenaran, tapi juga berusaha membuka ruang rekonsiliasi. Ia percaya bahwa setiap masalah yang tersembunyi di balik tindakan negatif sebenarnya bisa didekati dengan solusi yang manusiawi dan adil. Di sela kesibukannya di kantor, Dinda mulai mengumpulkan dokumen terkait kasus lama yang melibatkan keluarga Arya dan perusahaan. Ada beberapa surat-surat hukum, rekaman rapat muncul, dan laporan keuangan terdahulu yang menyatakan betapa kompleks dan beratnya perselisihan yang pernah terjadi. Ini bukan situasi hitam putih, melainkan sebuah konflik yang berkepanjangan dan penuh nuansa yang sulit dipahami dari satu sisi saja. Seiring waktu, Dinda juga mencoba mengamati interaksi Arya dengan kolega-koleganya sehari-hari. Meski ia terlihat pendiam dan tertutup, ada saat-saat kecil ketika Arya menunjukkan sisi lain, seperti perhatian terhadap pekerja lain, atau rasa frustrasi yang tersembunyi di balik senyumnya yang jarang terlihat. Ini menunjukkan bahwa Arya bukanlah pribadi jahat, melainkan seseorang yang terjebak dalam lingkaran emosional yang rumit. Pendekatan Dinda mulai berubah menjadi lebih halus. Ia tidak hanya melihat Arya sebagai ancaman, tetapi berusaha membangun pintu komunikasi tanpa membuatnya merasa terpojokan. Dalam beberapa kesempatan, Dinda mengajak Arya berdiskusi ringan tentang tugas-tugas kantor dengan gaya santai, yang perlahan mengikis dinding ketegangan di antara mereka. Walaupun Arya masih berhati-hati dan sulit untuk benar-benar terbuka, ada sedikit perubahan sikap yang dirasakan Dinda. Beberapa jawaban yang diberikan mulai menunjukkan bahwa ada keinginan dalam diri Arya untuk didengar dan dipahami. Ini menjadi modal penting bagi Dinda dalam merancang strategi penyelesaian konflik. Dinda juga mulai mempertimbangkan kemungkinan melibatkan mediator profesional yang dapat membantu membuka dialog antara Arya dan perusahaan secara lebih konstruktif. Dengan begitu, mereka bisa menggali akar permasalahan yang sebenarnya tanpa menyalahkan satu pihak secara sepihak. Pada saat yang sama, Dinda menghadapi tantangan lain yang cukup berat.
Ada tekanan dari manajemen senior dan pemegang saham yang menuntut tindakan cepat dan tegas terhadap sabotase yang mengancam perusahaan. Mereka menginginkan supaya masalah ini segera dibereskan tanpa membuang waktu, bahkan berpotensi melakukan pemecatan tanpa proses panjang. Konflik antar kepentingan ini membuat Dinda harus cermat dalam mengelola komunikasi dan pengambilan keputusan. Ia ingin menjaga keseimbangan antara menjaga reputasi perusahaan sekaligus memberikan kesempatan bagi Arya untuk memperbaiki diri. Ini bukan hal yang mudah, tapi menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Dinda sebagai CEO. Suatu hari ketika Dinda mengikuti rapat perencanaan strategis, ia mendengar beberapa komentar sinis dari beberapa eksekutif tentang Arya yang dianggap sebagai bawahan berbahaya dan masalah besar yang harus segera diatasi. Sikap ini semakin memperkuat tekadnya untuk melindungi nilai-nilai keadilan dan kesempatan kedua dalam perusahaan. Dinda pun mulai membuat proposal internal yang meminta dilakukannya evaluasi mendalam terhadap seluruh sistem kerja dan prosedur keamanan agar indikasi sabotase bisa diminimalkan di masa depan. Ia juga memasukkan rencana pelatihan ulang dan program pendampingan bagi karyawan yang mengalami tekanan kerja atau konflik internal, termasuk Arya. Dalam upayanya mengenal lebih jauh sosok di balik karyawan baru itu, Dinda tidak hanya menggali masa lalu, tetapi juga harapan dan impian yang tersembunyi di balik ketegangan yang selama ini muncul. Arya sebenarnya sangat ambisius dan ingin membuktikan diri, tapi caranya yang salah membuat ia semakin terjerumus dalam kondisi yang membahayakan. Dinda memahami bahwa mengakhiri masalah ini membutuhkan lebih dari sekadar hukuman. Dibutuhkan rehabilitasi dan kesempatan untuk pemulihan yang memungkinkan Arya kembali berkontribusi secara positif. Ini juga sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap karyawan yang mengalami masalah pribadi namun tidak kehilangan potensi. Seiring berjalannya waktu, hubungan Dinda dan Arya mulai membaik meskipun masih ada garis tebal ketidakpercayaan. Mereka mulai bisa berbicara tentang pekerjaan tanpa kesan saling menjatuhkan. Dinda memberi ruang keterbukaan yang selama ini tidak didapat Arya di lingkungan kerja. Ketika rahasia lama tentang dendam dan pengkhianatan mulai terangkat, Dinda juga menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan ledakan emosional dan reaksi keras dari Arya maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Ia tahu bahwa membuka luka lama bukanlah hal yang mudah, tapi sebagai pemimpin, langkah ini perlu diambil. Dinda merasa bahwa pada titik ini sudah saatnya melangkah ke tahap yang lebih kritis. Sudah cukup banyak informasi dan bukti yang ia kumpulkan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sabotase tersebut. Namun, bagaimana langkah ini diambil akan menentukan apakah perusahaan dan semua karyawan bisa keluar dari masalah ini dengan kepala tegak. Satu hal yang pasti, Dinda telah memutuskan untuk tidak menyerah dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan kepentingan semua pihak. Ia percaya bahwa kunci dari masalah ini bukan hanya pada pengungkapan, tetapi juga pada penyembuhan dan pembaruan hubungan yang rusak agar masa depan perusahaan bisa dijalankan dengan lebih baik. Dengan semangat dan kesungguhan itu, Dinda menatap hari-hari ke depan dengan harapan bahwa rahasia yang mulai terbuka bukan akhir dari segalanya, melainkan awal baru yang membawa kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam kisah rumit ini. Suatu siang yang cerah di ruang rapat kecil yang jarang digunakan, Dinda mengatur pertemuan khusus dengan Arya. Setelah melakukan pengamatan dan penggalian informasi bertubi-tubi, saat ini tiba saatnya untuk menghadapi langsung sang karyawan baru itu. Tidak ada saksi lain, hanya mereka berdua, terisolasi dari hiruk-pikuk kantor, agar pembicaraan bisa berjalan dengan jujur dan tanpa tekanan dari luar. Dinda membuka pertemuan dengan suasana tenang dan mantap. Ia ingin memberikan sinyal bahwa tujuan utamanya bukan untuk menghukum, melainkan untuk mencari jawaban di balik semua kejanggalan yang selama ini terjadi. Namun, di balik ketenangan itu tertanam keinginan kuat untuk mendapatkan kejelasan demi masa depan perusahaan. Arya duduk dengan wajah yang menunjukkan ketegangan. Tubuhnya tampak sedikit kaku, dan matanya tidak mampu lepas dari tatapan Dinda. Ia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Apakah akan membawa ke kehancuran lebih dalam atau jalur sebuah perubahan? Dinda mulai bertanya dengan perlahan, menggali langkah demi langkah mengenai apa yang telah terjadi. Ia mengajukan pertanyaan tentang motivasi di balik kebiasaan Arya melakukan akses data secara sembunyi-sembunyi, serta alasan keterlibatan dalam aktivitas yang merugikan perusahaan. Arya menundukkan kepala, ragu-ragu untuk segera menjawab.
Namun tekanan dari situasi akhirnya mendorong Arya membuka sedikit demi sedikit yang selama ini disimpan rapat dalam dadanya. Ia mengakui bahwa tindakan sabotase itu bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk balas dendam karena luka lama yang tak kunjung hilang. Rasa sakit dan kekecewaan terhadap perusahaan yang pernah menghancurkan keluarga membuatnya bertindak dengan cara tersebut. Arya bercerita tentang ayahnya, kerjasama yang berakhir dengan pengkhianatan, dan bagaimana keluarganya jatuh bangkrut. Ia merasa bahwa dengan melemahkan perusahaan, ia dapat menuntaskan rasa sakit yang selama ini dipendam. Kata-katanya penuh amarah, tapi juga ada keluhan yang sungguh tersimpan lama dalam hatinya. Meski demikian, Dinda tidak membiarkan pembicaraan ini berakhir dengan sekadar pengakuan dendam. Ia memberikan respons yang menenangkan, mencoba mengarahkan Arya untuk melihat konsekuensi nyata dari tindakannya. Satu persatu, Dinda menjelaskan dampak negatif sabotase bagi ribuan karyawan lain dan keluarga yang bergantung pada perusahaan. Pertemuan itu berubah menjadi dialog yang intens. Arya mulai terbuka mengenai pergulatan batin yang selama ini ia hadapi, sementara Dinda menawarkan sudut pandang baru yang sama sekali belum pernah terpikir oleh Arya, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan membangun kembali kepercayaan. Tidak mudah bagi Arya menerima ide tersebut. Membuka diri dan menerima pertanggungjawaban memang bukan hal yang mudah bagi seseorang yang sudah lama menyimpan luka dan dendam. Tapi perlahan, aura ketegangan berangsur berganti menjadi rasa harap yang tipis namun nyata. Dinda pun memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan bahwa perusahaan tidak hanya ingin menghukum, melainkan juga ingin membangun budaya kerja yang sehat dan inklusif. Sebuah pemulihan yang melibatkan kerjasama dari semua pihak dianggap lebih berharga daripada sekadar pemecatan atau penghukuman keras. Saat pembicaraan semakin berkembang, Dinda mengajukan tawaran untuk memberikan Arya kesempatan ikut program pendampingan dan pelatihan khusus. Ia ingin menunjukkan bahwa investasi terhadap perbaikan pribadi karyawan dapat membawa perubahan positif bagi perusahaan maupun individu. Arya terdiam sejenak. Ada keraguan tetapi juga keinginan untuk mengubah hidup yang mulai terlihat di matanya. Ia menyadari bahwa jalan balas dendam yang selama ini ditempuh hanya membawa kesengsaraan, dan bahwa menawarkan perbaikan menjadi pilihan terbaik baginya. Di akhir pertemuan, keduanya sepakat untuk menjaga kerahasiaan perbincangan ini. Dinda ingin memastikan bahwa Arya merasa aman dan dihargai, sehingga tidak ada tekanan eksternal yang memengaruhi proses perubahan ini. Ini menjadi awal baru yang penuh harapan, sekaligus tanggung jawab besar bagi keduanya. Pulang dari pertemuan, Dinda merasakan perpaduan antara lega dan kewaspadaan. Dia tahu bahwa membuka konfrontasi seperti ini membawa risiko, terutama jika Arya belum sepenuhnya yakin untuk berubah. Namun, langkah tersebut harus dilakukan demi kebaikan jangka panjang. Sementara itu, Arya kembali ke meja kerjanya dengan pikiran penuh pertimbangan. Ia merenungkan dengan berat segala yang baru dibicarakan. Dalam hatinya, muncul kesadaran bahwa perubahan tidak bisa ditunda lagi. Ada harapan yang tumbuh perlahan, meskipun jalan menuju perbaikan masih panjang dan penuh ujian. Hari-hari berikutnya, Dinda memantau perkembangan perilaku Arya dengan seksama namun tanpa tekanan berlebihan. Ia juga berkomunikasi secara diam-diam dengan tim pendampingan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan bisa berjalan lancar dan memberikan hasil positif. Reaksi rekan-rekan kerja mulai berubah. Mereka yang sebelumnya cukup skeptis terhadap Arya kini mulai melihat adanya usaha nyata untuk berubah. Hal ini memberikan suasana kantor sedikit lebih segar dan optimis, meskipun tantangan masih jauh dari selesai. Suatu momen penting terjadi ketika Arya secara sukarela mengakui kesalahannya secara terbuka dalam pertemuan tim kecil. Ia meminta maaf atas kerugian yang telah ditimbulkan dan menyatakan niat tulus untuk memperbaiki diri. Pengakuan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Dinda yang merasa bangga sekaligus tersentuh. Namun yang tak kalah penting, Dinda tetap mengingatkan bahwa proses ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang pemulihan. Ia memastikan bahwa pengawasan dan dukungan tetap berjalan agar perubahan yang diharapkan bukan hanya sekadar formalitas, tapi benar-benar membangun kepercayaan kembali. Dalam waktu dekat, Dinda merencanakan untuk mengajukan laporan lengkap kepada manajemen dan dewan direksi mengenai hasil konfrontasi dan proses rehabilitasi yang tengah berlangsung.
Ia ingin memastikan bahwa semua pihak memahami bukan hanya ancaman sabotase, tapi juga upaya pemulihan yang dijalankan secara serius. Pertemuan satu lawan satu itu menjadi titik balik dalam perjalanan perusahaan dan karir Arya. Dari sebuah konfrontasi yang penuh ketegangan, lahir peluang untuk rekonsiliasi dan pembaruan yang membawa harapan baru. Dinda menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya soal menegakkan aturan, tapi juga mampu mengayomi dan membuka jalan bagi perubahan. Cerita yang selama ini tersembunyi perlahan terbuka dalam dialog jujur yang membawa pemahaman dan memperkuat rasa kepercayaan di antara mereka. Jalan ke depan memang berliku dan penuh tantangan, tapi kini sudah dilalui bersama dengan keterbukaan dan komitmen untuk kebaikan bersama. Setelah konfrontasi yang intens dan dialog terbuka dengan Arya, Dinda merasa ada bagian misteri yang belum sepenuhnya terbongkar. Meski Arya sudah memberi pengakuan dan alasan di balik tindakannya, naluri seorang pemimpin dan penyelidik membuat Dinda terus mengusut lebih dalam. Ada rasa curiga bahwa tindakan sabotase ini bukan hanya permainan internal semata, melainkan bagian dari rencana yang jauh lebih besar dan berbahaya. Dalam beberapa hari berikutnya, Dinda mulai mengevaluasi kembali seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan. Dia menghubungi staf IT dan keamanan perusahaan untuk menelaah ulang data digital yang pernah terdeteksi. Dari hasil analisa yang lebih cermat, terungkap adanya pola komunikasi yang tidak hanya bersifat satu arah dari Arya, tetapi juga berinteraksi dengan pihak-pihak luar yang tidak dikenal dalam lingkup perusahaan. Penyelidikan digital ini membuka babak baru. Ada email dan pesan terenkripsi yang terkirim ke alamat-alamat di luar negeri. Bahkan ada indikasi adanya transfer dokumen rahasia dan blueprint teknologi terbaru perusahaan ke pihak luar. Fakta ini membuat ancaman tidak lagi sebatas sabotase oleh karyawan, melainkan sebuah konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan mata-mata industri. Dinda merasakan ketegangan yang luar biasa. Ini bukan hanya soal reputasi dan keuntungan perusahaan, tetapi menyangkut keselamatan teknologi inovatif yang bisa mengubah wajah persaingan bisnis. Ancaman semacam ini bisa menghancurkan masa depan perusahaan dan memperkecil peluang untuk bersaing di pasar global. Untuk mengatasi situasi yang genting, Dinda membentuk tim investigasi khusus yang terdiri dari ahli keamanan siber, pakar hukum, dan beberapa anggota senior yang dipercaya. Tim ini diberikan akses penuh untuk membongkar jaringan rahasia yang selama ini bersembunyi di balik aktivitas sabotase. Dinda sendiri memimpin koordinasi secara langsung agar setiap langkah bisa dipantau dengan seksama. Dalam proses investigasi, terungkap bahwa karyawan baru lainnya, yang selama ini dianggap biasa, ternyata memiliki hubungan langsung dengan jaringan eksternal tersebut. Mereka berperan sebagai penghubung dan penyebar informasi rahasia. Ini menunjukkan bahwa Arya hanyalah salah satu pion dalam rangkaian pergerakan yang lebih luas dan terorganisir. Dinda mengadakan pertemuan tertutup dengan Dewan Direksi untuk melaporkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan ini. Ia menjelaskan bahwa sabotase yang terjadi ternyata menutupi ancaman yang jauh lebih besar berupa pencurian intelektual dan pengkhianatan berat. Dewan yang mendengar laporan ini tampak kaget dan segera menyetujui langkah-langkah strategis untuk memperketat pengamanan internal dan eksternal. Tidak hanya itu, Dinda juga mulai menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian dan badan intelijen untuk meminta bantuan dalam mengusut jaringan konspirasi ini secara menyeluruh. Kerjasama lintas lembaga menjadi kunci agar ancaman ini bisa dihadapi dengan sumber daya dan kekuatan yang memadai. Selama proses ini, suasana kantor terasa semakin tegang. Meski tak semuanya mengetahui detail penyelidikan, atmosfer yang penuh waspada mulai dirasakan oleh seluruh karyawan. Dinda berusaha keras meredam kekhawatiran dengan memberikan briefing singkat yang membuka ruang diskusi tentang pentingnya menjaga keamanan data dan memberi dukungan moral kepada anggota tim. Di tengah kesibukan investigasi, Dinda juga memantau perkembangan Arya secara seksama. Meskipun Arya telah ikut dalam program pendampingan dan menunjukkan perubahan sikap, keterlibatan pria itu dalam jaringan eksternal membuat Dinda harus berhati-hati. Ia tidak ingin mengambil risiko, tapi juga tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan tanpa bukti valid. Fenomena ini membuat Dinda semakin waspada terhadap potensi adanya agen ganda atau mata-mata dalam perusahaan yang sudah berbaur dan menyusup tanpa ketahuan. Keberadaan mereka bisa merusak upaya pemulihan dan membawa kerusakan lebih besar lagi. Dalam salah satu penyelidikan mendalam terhadap perangkat lunak yang dipakai karyawan,
Ditemukan skrip kompleks yang mampu memodifikasi data secara otomatis tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan biasa. Ini menjadi bukti betapa canggih dan terkoordinasinya jaringan yang sedang dihadapi Dinda. Langkah selanjutnya adalah memperkuat sistem keamanan internal dengan teknologi terbaru yang mampu mendeteksi perilaku tidak wajar dalam jaringan bisnis. Dinda bekerja sama dengan perusahaan teknologi keamanan terbaik untuk mengimplementasikan sistem ini. Bersamaan dengan itu, Dinda juga mempersiapkan strategi komunikasi terbuka untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ia ingin memastikan semua pihak, termasuk mitra dan pelanggan, tetap mendapatkan informasi yang jelas dan tidak membuat kepanikan berlebihan. Hari-hari berlalu dengan intensitas yang tinggi. Dinda dan timnya melakukan pemantauan non-stop dan evaluasi berkala demi menjaga stabilitas perusahaan dan mengamankan data penting. Setiap laporan kecil yang masuk menjadi bahan analisa terus-menerus. Di tengah tekanan berat itu, sikap Dinda tetap tenang dan penuh perhitungan. Ia berusaha menjaga agar tidak ada kegaduhan yang berlebihan, sekaligus memastikan semua kebijakan dijalankan dengan akurat dan terukur. Satu malam, tim keamanan melaporkan adanya upaya pencurian data yang digagalkan tepat saat hendak dieksekusi. Penyelam digital dari jaringan musuh berupaya mengakses server utama dengan serangan siber berlapis yang sangat kompleks. Berkat koordinasi yang cepat dan sistem keamanan terbaru, serangan itu berhasil ditahan. Momen itu semakin menegaskan betapa berharganya pengamanan yang dilakukan dan pentingnya kerjasama tim yang solid. Namun juga mengingatkan Dinda bahwa ancaman masih terus hadir dan tidak bisa dianggap enteng. Dalam pertemuan evaluasi, Dinda menegaskan kepada semua pihak pentingnya kesadaran dan kewaspadaan bersama. Semua orang diajak untuk menjaga keamanan data, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan berperan aktif demi keselamatan perusahaan. Di akhir masa penyelidikan tahap awal, Dinda berhasil mengungkap jaringan global yang berusaha memanfaatkan kelemahan internal perusahaan. Ini merupakan kemenangan besar, sekaligus membuka jalur bagi pengusutan lebih luas oleh aparat hukum. Pengalaman ini mengajarkan Dinda bahwa perusahaan bukan hanya sebuah entitas bisnis, tapi benteng perjuangan yang harus dijaga dari dalam dan luar. Keberaniannya turun tangan langsung dan sikapnya yang tidak mudah menyerah menjadi kunci keberhasilan melewati krisis ini. Dengan segala pengungkapan dan perbaikan yang dilakukan, Dinda yakin masa depan perusahaan semakin cerah. Tanggung jawabnya sebagai pemimpin bertambah berat, tapi ia siap memikulnya demi menjaga kepercayaan dan harapan semua yang terlibat dalam perjuangan ini. Dinda menatap jauh ke depan, penuh semangat untuk membangun perusahaan yang lebih kuat dan tahan banting. Konspirasi yang tersembunyi kini telah terkuak, dan langkah pemulihan pun mulai dijalankan dengan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar bagi mereka yang gigih berusaha. Suasana di perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang signifikan. Setelah melalui masa-masa penuh tekanan akibat pengungkapan rahasia dan konspirasi besar yang berhasil diungkap oleh Dinda, kini saatnya melangkah ke fase pemulihan dan pembangunan kembali. Dinda memahami bahwa proses ini jauh lebih rumit daripada sekadar memperbaiki kerusakan teknis atau menindak pelaku, karena menyangkut pula pemulihan kepercayaan dan semangat seluruh tim. Langkah pertama yang diambil Dinda adalah mengadakan pertemuan besar dengan seluruh karyawan. Dalam forum yang berlangsung dengan suasana terbuka dan hangat, ia secara jujur menceritakan apa yang selama ini menjadi ancaman bagi perusahaan, sekaligus menegaskan tekad kuat untuk memperbaiki keadaan bersama-sama. Komitmen ini mendapat respons positif. Banyak yang merasa tersentuh oleh kepemimpinan penuh empati dan transparan yang ditunjukkan. Dinda menekankan pentingnya nilai-nilai integritas, kerjasama, dan saling percaya sebagai fondasi baru perusahaan. Ia mengajak semua orang untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, di mana setiap individu merasa dihargai dan mampu berkontribusi secara maksimal tanpa rasa takut akan sabotase atau pengkhianatan. Selain itu, Dinda memperkenalkan serangkaian program baru sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Ada pelatihan ulang yang tidak hanya terkait aspek teknis pekerjaan, tetapi juga pengembangan soft skill seperti komunikasi efektif, resolusi konflik, dan kecerdasan emosional. Program ini dirancang agar karyawan lebih memahami nilai-nilai perusahaan dan mampu bekerja harmonis. Salah satu fokus utama adalah program pendampingan bagi karyawan yang mengalami gangguan emosional atau mengalami tekanan kerja, termasuk Arya.
Dinda ingin memastikan bahwa setiap orang mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan tumbuh sesuai potensi terbaiknya. Dukungan psikologis dan motivasi menjadi bagian integral dari perjalanan pemulihan ini. Di sisi lain, sistem keamanan perusahaan juga diperkuat secara menyeluruh. Dinda bekerja sama dengan tim IT dan konsultannya untuk mengimplementasikan teknologi terbaru yang mampu mendeteksi dan mencegah upaya sabotase maupun kebocoran data. Pengawasan menjadi lebih ketat tanpa mengurangi kenyamanan kerja. Ini adalah perpaduan yang sulit namun berhasil dicapai berkat perencanaan matang. Dinda juga memperbarui prosedur pengelolaan SDM dengan menerapkan sistem evaluasi dan reward yang lebih transparan dan adil. Ini penting agar tidak ada ruang bagi ketidakpuasan yang bisa berujung pada tindakan merugikan. Leadership training bagi para manajer juga ditingkatkan agar gaya kepemimpinan yang humanis dan suportif dapat tersebar luas. Dalam proses pemulihan ini, hubungan antara Dinda dan Arya pun menjadi sorotan yang menarik. Arya telah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, tidak hanya dalam sikap dan perilaku, tetapi juga dalam kinerja. Dengan dukungan pendampingan intensif, Arya mulai membuka diri dan berkontribusi positif, menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya yang sempat skeptis. Dinda memberi arahan kepada Arya untuk melakukan presentasi tentang pengalamannya di depan tim kecil sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penghargaan atas keberaniannya menghadapi proses rehabilitasi. Ini menjadi momen penting yang membuktikan bahwa setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan niat tulus dan kerja keras. Selain fokus internal, Dinda juga aktif melakukan komunikasi dengan para mitra bisnis dan pelanggan utama. Ia mengadakan pertemuan tatap muka dan kegiatan engagement untuk memastikan mereka tetap percaya dan yakin bahwa perusahaan telah berbenah dan siap melangkah lebih kuat. Transparansi dan komitmen terhadap kualitas menjadi pesan utama yang disampaikan. Kegiatan pemasaran dan promosi pun diperbarui dengan narasi baru yang menekankan inovasi, keamanan, dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan kerja. Strategi ini berhasil membangun citra perusahaan sebagai entitas yang tangguh dan berorientasi masa depan. Dinda tidak lupa mengapresiasi seluruh tim yang telah bekerja keras untuk menyelamatkan perusahaan dari jurang krisis. Ia mengadakan penghargaan khusus sebagai bentuk motivasi dan pengakuan atas dedikasi yang tidak ternilai harganya. Momen ini membawa rasa kebersamaan yang semakin menguatkan ikatan antar karyawan. Pemulihan perusahaan yang dilakukan tidak lepas dari tantangan yang membutuhkan kesabaran ekstra. Tidak semua karyawan langsung menerima perubahan dengan mudah. Beberapa butuh waktu untuk menyesuaikan diri dan mengembalikan rasa percaya. Namun, secara perlahan semangat dan produktivitas mulai meningkat. Dinda juga memanfaatkan teknologi untuk memantau perkembangan dan memberikan umpan balik secara berkala kepada seluruh tim. Data-data hasil kerja dan kepuasan karyawan dianalisa dengan detail sehingga setiap masalah bisa diantisipasi dan diselesaikan tanpa harus menunggu menjadi besar. Pada akhirnya, upaya keras dan konsistensi Dinda sebagai pemimpin membawa hasil yang membanggakan. Perusahaan berhasil melewati masa sulit dengan kekuatan baru, siap bersaing dan berkembang dengan nilai yang lebih kokoh. Karya besar ini menjadi bukti nyata bahwa rahasia tersembunyi dan ancaman tidak harus menjadi akhir, melainkan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam hatinya, Dinda menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal manusia, tentang memimpin dengan hati dan memberikan kesempatan bagi perubahan. Kini, ia siap membawa perusahaan menuju babak baru dengan optimisme dan semangat yang tak tergoyahkan. Pengalaman pahit telah menjadi pelajaran berharga dan pondasi kokoh untuk terus maju. Harapan dan tekad itu terpancar kuat dalam setiap langkah Dinda dan seluruh tim. Mereka tahu, tantangan tidak akan berhenti datang, tapi dengan solidaritas dan kepemimpinan yang bijak, perusahaan ini akan selalu mampu bertahan dan berkembang. Perjalanan panjang ini membuktikan bahwa rahasia tersembunyi bisa dibuka, dan dari kegelapan itu muncul cahaya yang membawa kebangkitan.